Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi yang cerah, dan kita memulai dalam kehidupan hari ini insyaallah tanggal 26 ini Jumadal Ula, dan insyaallah puasa Ramadan kurang 113 hari ya. Puasa Ramadan insyaallah kurang 113 hari. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat Islam. Apalagi hari ini kita masih bicara tentang tadabbur ayat ya. Tadabbur ayat. Jadi kita mangudoroso dengan ayat-ayat Allah. Jamaah sebelumnya saya informasikan karena ingat nanti nonton tanggal 14, berarti tanggal 3 Maret gitu ya, hari Selasa insyaallah itu tanggal 3 Maret Ramadan loh ini. Kalau Ramadan sudah mendapat berapa? 14 hari, tapi Masehi orang yang bayaran-bayaran itu masih tanggal 3, dan itu insya Allah terjadi gerhana bulan. Sudah saya sampaikan biar nanti kita mensyatati sunnah-sunnah itu, karena insya Allah yang lewat Mojokerto untuk tahun 26 nanti itu hanya sekali dan bulan saja, yaitu tanggal 14 Ramadan bersamaan dengan tanggal berapa tadi? 3 Maret. Cuma maghrib sampai isya. Jadi kita itu setelah kajian buka, terus sholat gerhana, terus isya, terus raweh. Nah, jadi coba kita mengikuti sunnah itu hanya sekali-sekali. Caranya diatur, imamnya dibisi, ojo suwe-suwe nek imamnya itu saja, suwe-suwe payah. Dan banyak sekarang ini kita itu minta kalau ngimami jangan lama-lama. Jadi ternyata Ibnu Mas'ud itu berada di sebelah kirinya, digeret itu oleh Rasulullah, diletakkan di sebelah kanannya. Jenengan yang sering mendengarkan kajian Sahih Muslim atau mungkin di Riyadhus Shalihin, kan ada itu cerita itu. Setelah sholat malam ternyata yang dibaca surat apa itu? Al-Baqarah, masih ingat dan itu umum itu. Ketika surat Al-Baqarah kita tahu bahwa surat Al-Baqarah 2 juz setengah. 2 juz setengah. Ketika ayat 90, 95 mendekati 100 itu Ibnu Mas'ud sudah tidak khusus, andai kata dia tidak sungkan akan lari mencolot itu. Tapi berhubung Rasul berdekatan dan dia seorang pemuda yang diharapkan 5 anak itu,
Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ali bin Abi Thalib. 5 pemuda ini yang diharapkan untuk kekuatan Islam di masa selanjutnya. Ternyata betul dia mendekati 100 sudah hendak khusyuk. Nah, setelah 100 ternyata Rasul tidak ruko. Baru mancing 101 wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman, terus ini. Nek cara wong Mojokerto belaya wa iki mang. Rono gak melok mang. Setelah 101 terus sampai 197 masalah haji itu, al-hajju asyurun ma'lumat, terus faman farada final hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Nanti mudah-mudahan nek wis 200 Rasulullah ruko bareng 200 fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum abakum aw asyadda dzikra. Terus itu waduh 200 jelas kaleren nih. Terus baru mendekati akhir surat surat Al-Baqarah. Kemarin ada kekeliruan saya 183 ayat terpanjang itu masalah hutang piutang. Lalu sampai akhir ya, fangsurna alal qawmil kafirin, terancam ndak rukuk itu. Dilanjutkan surat An-Nisa kembali surat Ali Imran. Coba maaf ya, 1 rakaat itu 6 juz Rasulullah. Kan itu kapok gak loh, orang kapok lombok. Bukan berarti kita berlama-lama ya, kita mengikuti sesuai dengan kemampuan. Tapi hanya saja kalau subuh ya kita tidak lama-lama, cukuplah. Jadi 1 lembar, 1 baris, 1 halaman begini. Kalau Rasulullah ya memang lama, apalagi hari Jumat. Ketika melaksanakan ayat-ayat Al-Quran yang 3 ayat yang pertama ini tadabbur ayat di bumi ini. Biasanya kita kok melenceng tadabbur alam, kan sering ibu itu melenceng. Itu sebenarnya 75% itu melencengnya, bukan tadabbur itu. Ya mungkin dua yang ngelonjor aksi kayak agama, ya tidak apa-apa. Untuk gelem pengajian ibu-ibu itu, mana ketuanya tadabbur kemana kita paling belajar oleh ibu paling. Itu yang pertama. Ya, jadi pertama wa ayat lil mukminin. Jadi ada ayat Allah di bumi ini. Wa fil ardi ayatul lil mukminin. Sama kali itu. Ini sudah kita singgung terus karena masih yang pertama. Wa fil ardi ayatul lil mukminin. Ada ayat Allah di bumi ini. Cuma maaf karena di sana ada flora fauna dan sebagainya, sehingga masing-masing dengan disiplin ilmu. Orang itu yang ada ahli fisika, ya ahli biologi dan lain-lain itu semuanya ya melewati tadabbur alam ini.
Tetapi kita harus tahu bahwa masing-masing kita, ya, andai kata kita tidak bisa tadabbur alam, ya tidak berdosa. Itu karena apa? Itu urusan muamalah duniawiyah namanya. Urusan los. Gitu. Karena di sana ada ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini cantiknya itu. Kita mengambil natijah dari situ. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan di bumi tidaklah sia-sia. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran. Ya maaf ya, kalau kita secara umum ayat di Sidoarjo itu ada lumpur apa itu? Lumpur lapindo. Ini bagi seorang mukmin suatu saat akan bertemu dengan manfaatnya lumpur itu. Nah, mungkin sekarang belum tahu. Yang kedua mungkin nanti kalau sudah jeblong apa jeblongnya? Sudah ya lalu dimasuki air yang begitu banyak, ikan mulai datang karena diberi Allah. Terus kita seperti danau Toba nanti. Itu nanti apa wis kiamat apa durung, aku gak ngandani wedi-wedian ya. Itu kalau kita lihat secara umum begitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang Kau ciptakan di bumi tidaklah sia-sia. Ini kalau kita lihat begitu. Yang kedua, jamaah sekalian, mungkin di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan. Seperti kura-kura. Pernah melihat kura-kura ya? Kura-kura di mana? Pinggir laut itu. Coba telurnya itu, itunya diletakkan, diatur begitu sehingga panas matahari bisa instingnya kura-kura ini di jarno ini. Nanti kalau sudah ada yang kecil, manuk ciber ini, tapi susuannya gede. Nak wong cilik kurus omai sampai tingkat 5. Ya, nah itu. Siapa? Kemarin saya diminta untuk datang, murid saya SMA itu ada yang rupanya rezekinya rotok lancar. Kawan-kawannya datang ke rumahnya. Saya suruh tapi omai sampai 4 itu jumlahnya telu lagi apa yang mana kan kita mungkin di apa sih wong situ wae omai telu masing-masing. Nah mungkin perlu ada seorang namanya jenengan presidennya orang, tapi ini natijah maksud saya. Propo Sutejo itu punya rumah 3, bahkan 4, Jakarta, Bandung, Surabaya, lalu Kalimantan Timur, di mana itu Balikpapan itu. Nah, saya pernah ngincipi yang di Surabaya, di Wiyung itu, di Pradak Indah. Saya waktu mau khotib hari raya di tempat itu, di lapangan tenis ya, khotib hari raya ya. Lalu saya ditidurkan di rumah tingkat 3 itu. Saya tanya sih, Pak,
rumah sampean kok sangat hebat ini, bagaimana cara membangunnya di Surabaya, cara duit apa, miliatan kan Surabaya. Kaget dia, ini bunga ramah saya Ustaz, ini rumahnya propor Sutejo, healing ini. Lah, kok bisa sampean? Aku burung jogo oleh petang 1000 sakulan, lodong ting mangane aku nyewa. Lah, mek bondo nyamponi 400.000 tiap bulan. Lah, rumah 3 ini coba, tingkat 3. Sing kono nyaponi, itulah kehidupan manusia. Karena itu dalam Islam khairul ghina al qanaah. Orang kaya itu nerimo ing pandume Allah. Ini saja. Apa ndak boleh Pak membuat rumah yang besar kayak Mano Cibret itu omah sakmono, apa maneh burung manyar itu sampai gandol-gandol ini. Ya boleh-boleh saja wong duwe oke, tapi kita seorang Islam harus paham, nanti kalau sudah kita mati, harta tidak bisa dibawa. Ketika dibawa ke kubur itu 3 perkara yang tidak bisa dibawa. 1, keluarga tidak bisa dibawa. Anaknya, ya maaf suami istrinya, cucu-cucu tidak bisa dibawa. Yang kedua harta, rumah yang tingkat tadi tidak bisa dibawa. Yang ketiga adalah jabatan. Jenengan jadi RT RW nak mate gak digawa. Nah, jamak gundunya itu kadang ruwet seperti itu. Jamaah sekalian, ini yang terpenting. Jadi ana maneh sing gak iso gawe apa nek cara burung tadi, gak iso gawe susuk itu. Ya. Siapa pernah melihat perburungan ini? Ana sing gak iso gawe. Ibarat orang miskin yang ngontrak nyewa. Sebenarnya yang hadir ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dengan catatan ada 2. Istighfarnya yang kuat, sholatnya yang bagus. Insya Allah kita akan hidup tenang dan tenang. Itulah jamaah sekalian. Manut dasi serewer itu tidak bisa membuat susu itu. Jadi ke dalam diri sendiri. Kan ayat kemarin ada berapa? 3 kan? Ayat Allah ada 3. Di alam ini, di tubuh kamu, dan di dalam kitab suci Al-Quran. Ayat ini kita diperintahkan tetap ketiganya ini. Sekarang kita kembali wafi anfusikum, di dalam tubuhmu ada ayat-ayat itu kata Allah. Apalah yubsirun, mengapa kamu tidak mau memperhatikan dengan baik? Di dalam tubuh ini kalau kita lihat dari sudut kedokteran, ya, saya pernah tanya dokter, dok, jantung itu setiap hari sehari semalam berapa denyutannya? Apa ya waktu saya berikan pengajian di sana itu, ya dia cerita bahwa sehari semalam jantung belum lagi kayak pom bensin atau motor saya kirim. Itu kalau kita lihat dari sudut lahiriahnya, jantung tes terus, nanti suatu saat akan apa
ya berhenti, jantung yang terus kirim itu. Nek kecepatan jari darah tinggi, nek kegenan, ya apa iso pasir. Kan angel itu. Kita lillahi ta'ala saja. Cuma kalau kita sholat ya rukuk sujud. Kita sholat sendiri, rukuk sujudnya agak lama sedikit. Tapi seorang diri di rumah ya, kalau jadi imam jangan nanti masalah itu. Kecepatan didik ya dilono. Imam itu kan orang para rewel itu ono, hati-hati jenengan dadi makmum rewel itu ono. Kesuwen rewel, kedisuun rewel. Nah, ada manusia model begitu. Mengapa? Misalkan urip 76 tahun kan roh ya. Ono sing moro ngene-ngene, ono sing kene ngono-ngono, sing kene ngono-ngono. Padahal yang terima ae. Kita itu sudah memperhatikan kekuatan makmum, tidak terlalu lama, tapi manfaat, apalagi sholat jamaah subuh seperti ini. Ya tidak kita tambah jauh-jauh, nanti takut. Ya dirasani man. Jamaah sekalian, kembali. Cuma kalau kita lihat sujud rohaniyah sekarang, di dalam badan kita ini pernah Nabi mengajari kita doa. Di dalam saya baca di Ibnu Majah, Allahumma inna na'udzubika, ada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, hamba mohon perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ini. Wa min du'ain, dari doa la yusma, yang tidak pernah didengar oleh Allah. Terus hati, wa min qalbin la yaksha, hati yang tidak pernah kenyang. Hati kita itu ada yang terus, termasuk nafsi itu, gandeng itu ya. Jadi hati dan nafsu itu kadang-kadang di dalam jiwa ini. Tapi di mana ya letaknya di hati kita itu. Kalau dilihat dari sudut lahirnya ya tapi kedokteran. Tapi kalau kita lihat dari sudut agama, hati itu keroncalan itu. Apalagi jiwa ya maksudnya. Jadi inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu selalu mengajak kejelekan kecuali nafsu yang mendapat pertolongan dari Allah. Akhirnya gagal kan gitu. Nah, di situ oleh Al-Quran diterangkan, andai kata Yusuf ada, andai kata Yusuf yang sobek belakang, berarti salahlah wanita itu, benarlah Yusuf. Andai kata yang sobek bajunya depan, salahlah Yusuf. Biasanya manten di masyarakat itu ada, kalau dari Rasul baru kaum laka wa barokah baika wa jama'a bainakum ibadah. Ini berdoa dari Rasul, baru kaum laka, semua seneng itu tipis loh ya, hanya 1%. Kalau dalam bahasa kita awake waras duwe akeh keturutan karepe. Awake waras duwe akeh keturutan karepe iku seneng iku. Nek arek sekolah harta melimpah,
cita-cita nan mudah, musibah tidak pernah singgah. Ini kalau anak-anak sekolah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kesenangan yang hanya sedikit, kita harus memahaminya di dunia. Nah, kita kejar yang 99% itu. Seneng dunia 1%, seneng akhirat 99%. Hanya kita cari di dunia ini, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Jadi kembali, manusia itu ada yang, maaf doa tadi sebentar keliru. Ada yang doa yang model kedua, Allahumma alif umpamane manteni Abdurrahman karo Fatimah ya umpama. Biasanya ada di masyarakat doa Allahumma alif baina Abdurrahman wa Fatimah. Ya begitu. Doa masyarakat di masyarakat. Kama alafta baina Adam wa Hawa. Sebagaimana rukunnya Nabi Adam bersama Ibu Hawa. Lalu yang kedua, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ini jangan diamini ini. Ini di masyarakat melaku itu. Karena apa? Dianggap Yusuf pernah menikah dengan Zulaikha, padahal tidak pernah itu. Masuk tadi dungo. Nah, tapi masyarakat kita tidak bisa. Dilingno iso medidi, iso berkat sampai dijaluk maneh rugi ya men. Semenengai tapi nek bae Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, tidak usah ikut amin. Baru yang ketiga wa alif bainahuma kama alafta baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ini ayat kepada diri. Coba saya terangkan walaupun ini bukan manten. Nabi Adam dan Ibu Hawa dijadikan doa. Dan ini bisa kita ambil karena apa? Kalau dalam kehidupan dulu kan di sana ada sengsara. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Akhirnya karena lupa akan larangan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Anda bersama istrimu. Tapi sayang, manusia itu ya, andai kata ndak lupa ya ndak lahir loh. Wong Mojokerto termasuk sing ngomongi. Ya karena lupanya itu. Dalam surat Toha wa nasiya, lupa. Waktu lupa. Larangan Allah wala taqrabu hadhihi syajarah wa nasiya, dia lupa. Terus ini sing untuk pelajaran kita. Walam najid lahu asma. Waktu itu aku tahu jiwanya goyang. Karena itu kita hidup jangan mudah goyang, tenang dalam kehidupan. Cek gano apa-apa dunyane lan akhirate. Surat Toha sampeyan cari sendiri, sampeyan waca dhewe. Wa nasiya walam najid lahu asma. Aku dapati dia goyang di saat digoda oleh iblis itu. Subhanallah. Jamaah sekalian, inilah ayat kauniyah. Begitu selanjutnya. Cukup dulu, nanti yang terakhir adalah ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Nanti kita lanjutkan pada kali yang lain. Nanti akeh-akeh sampeyan selo nyambut gawe. Fidunya hasanah nanti
waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafainal hisab. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.